Halo Ibu Erna dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rudolfilius Alsaro Ginting, NIM 21120048 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ulas mata kuliah kecerdasan tiruan kami. Jadi kami beranggotakan saya sendiri yang bernama Rudolfilius Alsaro Ginting, teman saya Emmanuel Cristiano Kembo, Marsala Tupeirisa, dan Origenes Gideon Kore. Jadi tema dari paper penelitian kami yaitu analisis implementasi metode certainty factor untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Jadi dari judulnya saja kita dapat mengetahui bahwa ini kita akan mengetahui menggunakan rumus certainty factor ya. Apakah seorang mahasiswa itu lulus atau tidak pada mata kuliah yang kita teliti. Kalau misalkan kita mau mengetahui misalkan Randi begitu, dia lulus atau tidak pada mata kuliah kecerdasan tiruan. Nah, ini kita bisa pakai rumus certainty factor ya. Ya, jadi kita untuk membuat sebuah paper penelitian ya tidak lupa ada abstraksinya ya. Jadi abstraksinya ini lumayan panjang ya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ya, seperti yang saya sudah bilang tadi, menganalisis implementasi metode certainty factor dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Nah, jadi kalau metode certainty factor ini digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi CF ini berguna juga untuk memprediksi ya, apakah memang mahasiswa tersebut lulus atau tidak ya. Misalkan ada prediksi hujan juga bisa pakai metode certainty factor ya. Misalkan prediksi hujan pada sawah, nah itu kita bisa tanya pada petani, karena petani kan yang biasa ada di sawah gitu. Ini kira-kira dari rentang -1. Nah, ini saya mau kasih tahu juga. Rentang certainty factor itu dari -1 sampai 1 ya. Jadi paling kecil itu -1, paling tinggi atau paling pasti itu ya 1. Jadi kalau semakin besar semakin pasti begitu. Saya lanjut. Jadi ada kata kuncinya itu certainty factor tentunya. Lalu ada kelulusan mahasiswa, pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan mata kuliah ya. Karena ini kita mau tentukan kelulusan mahasiswa dari sebuah mata kuliah. Jadi tentunya ada kata kunci tersebut ya. Lalu ini abstraknya dalam bahasa Inggris. Keywordnya juga ada. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ya secara garis besar dari paper penelitian ini ya. Dalam konteks sistem pendidikan, penentuan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah merupakan tahap penting dalam evaluasi prestasi akademik. Keputusan kelulusan ini membutuhkan pengambilan keputusan yang objektif dan dapat diandalkan ya. Tentunya harus dapat diandalkan ya. Kalau tidak dapat diandalkan ya pasti kita tidak pakai pengamat itu lagi. Misalkan petani A ya, dia tidak dapat diandalkan, pasti kita akan beralih ke petani yang lain kan? Atau ke BMKG mungkin yang lebih pasti. Mengingat kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi performa mahasiswa. Dalam penelitian ini kami mengkaji implementasi metode certainty factor atau CF sebagai alat untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah.
Metode CF merupakan pendekatan yang berguna dalam mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ya saya sudah omong juga ya dari awal tadi, mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ya. Jadi supaya orang itu sudah tidak ragu lagi, karena ya semakin besar nilai CF-nya semakin baik ya. Oke, metode ini memungkinkan penilaian kinerja mahasiswa dengan mempertimbangkan beberapa kriteria penilaian yang relevan ya. Jadi kalau kriteria penilaian ya kita harus lihat yang sesuai ya, jangan lihat yang di luar. Kayak misalkan kelulusan mahasiswa ini kita berbicara tentang tanaman begitu, tentang kesuburan tanaman, kan itu tidak ada relevannya kan. Nah itu jadi kita harus yang nyambung lah begitu dengan kelulusan mahasiswa. Oke. Dalam konteks penelitian ini kami mengidentifikasi 3 kriteria penilaian utama yang sering digunakan dalam mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa. Nah ini ada 3 ya: nilai tugas, nilai ujian tengah semester atau UTS, dan nilai ujian akhir atau UAS ya kan. 3 ini yang menjadi faktor pentingnya ya. Nah ini di penelitian ini kami abaikan saja tentang kehadirannya, anggap saja kehadirannya itu 100% ya. Nah ini kita buat 100% ya semua. Oke, kita balik lagi ke atas. Nah, metode CF memungkinkan kami untuk menilai tingkat keyakinan terhadap kelulusan mahasiswa dengan memperhitungkan bobot dan kontribusi relatif dan setiap kriteria penilaian. Melalui analisis CF, kami dapat mengidentifikasi hubungan antara kriteria ini dan menentukan tingkat keyakinan terhadap kelulusan mahasiswa. Nah ini jadi tugas UTS dengan UAS ini nanti akan kami perhitungkan ya di perhitungan ini ya, untuk memungkinkan apakah dia itu lulus ya. Kalau lulus ya N01, dengan tidak lulus ya. Oke, kita kembali lagi tadi sampai di sini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi metode CF dalam konteks penentuan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Kami akan menerapkan metode ini pada data nilai mahasiswa dari 1 semester akademik dan menghasilkan tingkat keyakinan terkait kelulusan. Ya tadi sama ya. Ini sudah nilai yang telah diperoleh oleh Angga, Beni, dan Randi selama 1 semester penuh ya. Oke, kita lanjut lagi. Penelitian selain itu, kami juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kelulusan dan menggambarkan bagaimana metode CF dapat memberikan keputusan yang objektif dan konsisten ya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang berguna dalam pengembangan sistem penilaian dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di lingkungan pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang penerapan metode CF dalam konteks penentuan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Nah, kami juga berharap ya dengan penelitian kami ini mungkin dapat berguna bagi orang banyak ya dalam pengambilan suatu keputusan begitu. Terkhususnya ya pengambilan lulus atau tidak lulusnya seorang mahasiswa. Oke. Ya, jadi kita membuat suatu penemuan itu ya pasti ada tujuannya ya, dan harapan untuk banyak orang ya. Tidak mungkin kita itu asal-asal saja tanpa tujuan, itu tidak mungkin. Oke. Nah, jadi untuk tinjauan pustakanya itu kami ada mereferensi dari beberapa penelitian ya yang telah orang buat.
Nah, ini yang pertama ada Adi Sucipto dengan Yusra Fernando. Ada 4 orang ya, Adi Sucipto, Yusra Fernando, Rohmat Indra Borman, dan Nisa Mahmuda, yang melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul penerapan metode scientific vector pada diagnosa penyakit saraf tulang belakang. Sistem yang dibuat sudah bisa digunakan untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah berdasarkan nilai scientific vector yang dimasukkan oleh pakar. Oke, lalu ada penelitian kedua dari Ahmad Fauzi pada tahun 2016. Ya, jadi dia membuat sebuah penelitian dengan judul penerapan forward chaining dalam sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada anak. Ya, jadi ini bagus juga ya, mendiagnosis penyakit pada anak. Dalam penelitian ini, sistem pakar diagnosis penyakit pada anak dirancang berdasarkan basis pengetahuan mengenai 7 jenis penyakit yang terjadi pada anak. Konsultasi dilakukan melalui user interface aplikasi sistem pakar dengan memilih gejala yang dirasakan. Teknik penalaran inferensi melakukan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang telah diinputkan untuk kemudian diputuskan jenis penyakitnya ya. Jadi dengan metode scientific vector ini bisa dibuat kesimpulan ya, kira-kira yang mana nih yang penyakit yang sedang dialami oleh anak tersebut ya. Karena semakin besar nilai CF-nya itu semakin menentukan kalau ya itu sudah penyakitnya. Oke. Nah, kita lanjut ke metode penelitian. Nah, ini kita ada melihat dari tiga faktor ya, yaitu pertama ada data kelulusan, kedua ada keterangannya. Jadi kalau dia dapat nilainya dari 81 dengan sampai 100 berarti dia lulus dengan predikat memuaskan. Nah, lalu keterangan lulus atau tidaknya ya sudah pasti lulus ya, karena tadi di sini lulus dengan predikat memuaskan. Oke, berarti lulus. Berarti kalau siapa ini? Angga kan nilai akhirnya 70,67. Berarti dia di rentang sini kan P02, lulus dengan predikat cukup. Nah, jadi di rentang di keterangan lulusnya ini berarti L01 dengan keterangannya lulus. Oke. Nah, berarti di sini cuman Randi saja yang tidak lulus. Nah, ini saya hapus dulu, ini 70. Oke, sudah. Ya, tidak lulus berarti di P03 ya, dengan rentang 0 sampai 59. Nah, di keterangan lulusnya berarti L02 yang dia dapat. Sedangkan Angga dan Bening ini dia di L01. Mereka lulus dengan predikat cukup. Oke. Nah, ini. Jadi ada dua rule yang kita pakainya. Yang pertama, jika P01 ini berarti jika mereka lulus dengan predikat memuaskan, yaitu dari rentang nilai 81 sampai 100, maka mereka lulus, dan L01 lulus. Dan ini ada dan P02 ya. P02 berarti jika mereka lulus dengan predikat cukup ya, dengan rentang nilai 60 sampai 80, maka keterangan lulusnya itu lulus ya. Berarti P01 dengan P02 ini keterangannya lulus. Nah, jika P03 itu jika tidak lulus ya, dengan rentang nilainya 0 sampai 59 ya, namanya tidak lulus saja. Jadi tidak ada predikatnya ya. Tidak lulus ya tidak lulus, sudah gitu. Oke. Berarti jika dia mendapatkan rentang nilai dari 0 sampai 59, yaitu si Randi ini ya, berarti dia tidak lulus. Kodenya L02.
Nah ini kita berlanjut ke pohon keputusannya. Nah ini S01, kita lihat S01 ini siapa. S01 Angga ya. Angga dia mendapatkan nilai akhirnya 70,67, berarti dia ini ya P02, lulus dengan predikat cukup, rentang nilainya 60 sampai 80. Nah ini maka kita tarik ke bawah P02. Nah ini L01 itu yaitu lulus. Oke, berarti si pertama kita sudah lihat Angga ini dia lulus, kesimpulannya dia lulus. Oke, selanjutnya S02 ini si Beni ini mendapatkan nilai akhir sebesar 68,33. Itu sama juga ya seperti Angga, lulus dengan predikat cukup dengan rentang nilainya 60 sampai 80. Nah ini maka kita tarik ke bawah P02 sama seperti si Angga ya. Oke, lalu sama juga dia lulus ya, L01. Nah yang terakhir S03. Nah S03 ini si Randi. Nah sayangnya dia mendapatkan nilai akhir 55. Nah 55 ini dia tidak lulus ya, karena rentangnya 0,59. Dan kalau mau lulus dia harus dapat minimal mungkin 60 ya. Oke. Tapi dia dapat 55 di sini. Berarti dia masuk ke P03 ya. Oke. Nah, lalu kita tarik lah ini si Randi ini ke P03. Nah, berarti dia tidak lulus ya, atau kode keterangannya L02. Oke. L02. Nah ini dari hasil pembahasannya. Nah ini untuk tugasnya kita kasih CF 0,6 ya. Karena apa ya, mungkin tugas ini kan yang paling banyak ya dari UTS dan UAS, jadi kita lebih prioritaskan ke tugasnya gitu, yang paling tinggi di antara UTS dengan UAS ya. Berarti UTS ini kita kasih 0,4 ya, dan UAS kita kasih 0,5. Berarti di sini UTS yang paling rendah ya. Nih, maka nilai akhir CF penyakit ini maka nilai akhir dari penentuan kelulusan ya. Ini ada salah, lupa dihapus. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil menghitung. Tapi di sini saya hapus dulu. Nah, nilai akhir CF penentuan kelulusan mahasiswa adalah nah ini kita sudah melakukan sebuah perhitungan ya. Oke, jadi di sini CFD tambah CFC dikalikan 1 dikurang CF5. Nah itu sama dengan 0,6 ditambah 0,874 dikali 1 kurang 0,6 sama dengan 0,9496. Oh ini tidak pakai ya, kami mengambil referensi dari yang penelitian penelitian ini, tapi kita lupa hapus ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah ini tidak dipakai. Nah ini oke, saya jelaskan ulang. Nah ini
CFA ini kita dapatkan dari CF1 ya. CF1 itu di tugas ya. Kan nilai CF1-nya itu 0,6. Ya, berarti kita input di sini 0,6 ditambah CF2. CF2 ini UTS berarti 0,4 ditambah 0,4 dikali 1 dikurang CF1. CF1 ini 0,6 nanti dikurang 0,6 hasilnya 0,76. Nah, selanjutnya kita beralih ke CFB. CFB kita dapatkan dengan cara CF3. CF3 yaitu UAS ditambah CFA. CFA itu yang ini ya, 0,76 dikali 1 dikurang CF3. CF3 itu 0,5. Berarti 0,5 ditambah 0, kurang siku dulu 0,76 dikali kurung 1 kurang 0,5 sama dengan 0,88. Nah, ini kita dapat 0,76 dengan 0,88 nih dari mana? Nah, ini kita pertama kalau aturan penyelesaian aritmatika itu ya pastinya kita kerjakan yang dalam kurung dulu kan. Nah, ini berarti kita kurang dulu 1 kurang 0,6. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 1 kurang 0,6 berapa? 0,4 kan. Lalu 0,4 kali 0,4 ya berapa itu? Ya. Terakhir kita tambah dengan 0,6. Oke. 0,4 kali 0,4 ini 0,16 kalau tidak salah. Sehingga setelah kita tambah dengan 0,6 menjadi 0,76. Nah, selanjutnya yang ini juga sama, CFB. 1 kurang 0,5. Jawabannya 0,5 kan. Oke, lalu kita kali dengan 0,76. Hasilnya kita tambah dengan 0,5. Jadi nilai CFB ini 0,88. Nah, jadi ketika kita lihat 0,88 ini besar juga ya. Jadi orang ini bisa dipercaya untuk menentukan tingkat CF dari tugas UTS dan UAS. Berarti untuk menentukan nilai seorang mahasiswa ini lulus atau tidak lulus ya bisa dipercaya ya. Kalau si Angga dan Beni ini lulus dengan predikat cukup, sedangkan si Randi ini yang sayangnya dia tidak lulus ya. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke kesimpulan. Oke. Jadi dalam analisis implementasi metode certainty factor untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah, dapat disimpulkan bahwa metode ini adalah sebuah pendekatan yang berguna untuk mengambil keputusan terkait kelulusan mahasiswa. Metode certainty factor menggabungkan pengetahuan ahli dengan data empiris untuk menghasilkan nilai kepastian terkait kelulusan. Dalam penelitian ini, metode certainty factor telah diimplementasikan dan hasilnya menunjukkan potensi yang baik dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah yang diteliti. Metode certainty factor memberikan fleksibilitas dalam menangani ketidakpastian dan ketidaksempurnaan data dengan memperhitungkan faktor-faktor keyakinan yang diberikan oleh ahli. Dalam penelitian ini, ahli memberikan faktor-faktor keyakinan terkait dengan kriteria kelulusan seperti penilaian tugas, ya yang tadi ya, ujian, partisipasi dan kinerja secara keseluruhan. Ya, tapi kalau tentang partisipasi dan kinerja kan kita tidak, kita kayak kehadiran ini kita hiraukan saja. Kita lanjut ke partisipasi dan kinerja secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, metode certainty factor dapat memberikan nilai yang merepresentasikan dengan kepastian terkait dengan kelulusan mahasiswa. Nah, jadi ada juga saran berdasarkan hasil analisis implementasi metode certainty factor untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Nah, ini saran yang mungkin dapat kita berikan. Yang pertama, validasi dan evaluasi lebih lanjut.
Meskipun metode certainty factor telah memberikan hasil yang objektif dalam penelitian ini, penting untuk melakukan validasi dan evaluasi lebih lanjut. Memperluas penelitian ini ke berbagai mata kuliah atau program studi yang berbeda dapat membantu untuk menguji keefektifan metode ini secara lebih luas. Jadi ya ini masih belum final ya, mungkin masih perlu banyak perbaikan ya. Jadi ini belum bisa dibilang sempurna juga. Oke. Kedua, pengembangan sistem berbasis certainty factor. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sistem otomatis yang menggunakan metode certainty factor dalam menentukan kelulusan mahasiswa. Sistem semacam ini dapat membantu mengurangi kecenderungan subjektivitas dalam pengambilan keputusan kelulusan dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk evaluasi akademik. Nah, ini kita ada bilang sistemnya, tapi ini ya apa saja. Kita hanya memberikan gambaran saja. Kalau misalkan dibuatkan sistem tentang kelulusan mahasiswa ya kurang lebih seperti ini. Tapi untuk saat ini kita tidak buat sistemnya. Kami cuma meneliti saja apakah seorang mahasiswa itu ya kalau misalkan ada sistemnya itu bisa dipercaya atau tidak. Ya sebelum dibuat kan harus diteliti juga. Jangan sampai sudah dibuat tapi pada akhirnya kita menyesal. Oke. Pelibatan lebih banyak ahli ya. Jadi harus setidaknya ada ahli juga yang berpartisipasi ya. Kalau kita sendiri ya mungkin ya kita juga ahli ya, itu masih tidak masalah. Tapi kalau kita bukan ahli, cuman kita terpaksa meneliti begitu kan, pastinya hasilnya itu kurang tepat ya. Ini melibatkan lebih banyak ahli dalam menentukan faktor-faktor keyakinan dapat meningkatkan keakuratan dan validitas metode certainty factor. Mempertimbangkan perspektif dari berbagai ahli dan mendapatkan masukan mereka akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi kelulusan mahasiswa. Lalu ada penggunaan teknologi informasi. Menerapkan metode certainty factor dalam sistem manajemen pembelajaran atau platform e-learning dapat memfasilitasi penggunaan dan pemrosesan data secara efisien. Teknologi informasi dapat mendukung proses pengumpulan data, perhitungan faktor keyakinan, dan pengambilan keputusan yang cepat. Nah, ini kalau sudah ada sistemnya, bisa pakai IT ya. Dengan mengikuti saran-saran ini, penelitian lebih lanjut dan pengembangan metode certainty factor dapat terus ditingkatkan untuk membantu dan menentukan kelulusan mahasiswa secara objektif dan efisien. Jadi alangkah baiknya kalau kita lebih menelaah lagi apa yang sudah kita buat ini. Karena kalau cuman buat saja, intinya buat ya, pastinya kurang akurat sih. Oke. Dan harus minta bantuan pada ahli-ahli juga. Nah, jadi pada akhirnya ada sekitar 5 daftar pustaka ditambah dengan yang dua tadi yang di tinjauan pustaka ini. Oke. Ada dari Jane R dan Saini, ada dari Aditya RN dan Rahman, lalu Barreto J dan Pazos, Sharma N dan Gupta, lalu dari Agarwal A dan Agarwal A, yang mungkin mereka ini bersaudara ya. Dan penelitian ini masih belum jauh ya rentang waktunya dari sekarang, yaitu tahun 2023, jadi mungkin masih kurang lebih masih bisa diterima ya. Karena untuk zaman sekarang kan internet semakin pesat berkembangnya, jadi ya kalau bisa ya cari penelitian dari yang terbaru ya, karena kalau cari dari yang lama sudah agak terlupakan mungkin, atau sudah direvisi pendapat mereka ya. Oke.
Jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari paper kami yang berjudul analisis implementasi metode diskriminatif vektor untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Dan semoga dengan penjelasan saya ini kita semua dapat lebih mengerti ya mengenai metode diskriminatif vektor ya, khususnya untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Oke, sekian dan terima kasih.